Desain manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau membawakan tema judulnya Mengapa manusia hidupnya tidak selalu lancar, mulus, beruntung. Maunya setiap orang itu kan hidupnya lancar, mulus, beruntung. Tidak terjadi sesuatu di luar yang direncanakan. Tidak terjadi sesuatu yang di luar yang diharapkan. Anda dari Jogja menuju Cilacap, misalnya pakai sepeda motor, harapannya nggak ada apa-apa di jalan. Tiba-tiba ban sepeda motornya kempes. Ya, atau lampu ritingnya misalnya minta ganti di jalan dan sebagainya. Anggap saja itu artinya tidak lancar, tidak mulus, tidak beruntung, kan begitu. Maunya pokoknya tidak ada satu aral rintangan yang terjadi. Apalagi ada orang-orang yang mabuk belajar ilmu tentang keberuntungan, dia berharap hidupnya itu betul-betul terhindar dari masalah hidup, kan begitu. Nah, saya tegaskan di judul bahwa kita tidak mungkin hidupnya semulus itu, selancar itu, seberuntung itu. Kalau dalam definisi meminimalisir jumlah kejadian hal-hal yang tidak mengenakan, ya masih masuk akal. Tapi kalau Anda berharap zero hal-hal yang tidak mengenakan, itu nggak mungkin. Ada beberapa hal kenapa hidup manusia itu tidak bisa selalu beruntung, lancar, dan mulus. Yang pertama, manusia itu butuh variasi. Jadi, percaya tidak percaya, orang itu kalau dikasih sesuatu yang nggak enak, itu kepengen enak, tetapi pada saat kita itu sudah enak banget, itu bosen. Ada yang namanya hukum Gosen ya. Jadi kalau Anda misalkan makan tempe kerupuk, Anda anggap itu tidak enak. Kemudian Anda makan yang Anda anggap enak. Ya, misalnya ayam deh. Itu Anda makan terus ayam yang sama. Lama-lama bosen loh. Dan Anda kangen dengan makanan yang Anda sebut tidak enak, yaitu tempe dan kerupuk. Misalnya gitu. Jadi Anda tentunya pernah lihat ya, heran ya, ada orang sudah kaya, terkenal, pokoknya kayaknya nggak ada masalah. Tiba-tiba pakai narkoba. Kan cari masalah gitu loh. Nah, masalah mereka itu nggak ada masalah itu loh. Jadi manusia itu dikasih masalah, ngeluh, nggak punya masalah. Lama-lama bosen. Nggak ada tantangan. Nah, yang kedua adalah manusia itu bertumbuh juga karena masalah. Jadi ada beberapa masalah yang dihadirkan di dalam hidup itu untuk menumbuhkan kita. Ya, bahasa ideal peribahasanya, kita tidak mungkin belajar bangkit kalau kita tidak pernah jatuh, kan. Kita bisa mengerti bagaimana kita menumbuhkan empati kalau kita sendiri pernah di dalam posisi itu. Jadi tumbuhnya rasa empati itu kan berarti kan ada prosesnya, kita pernah ngalamin. Anda bisa perhatikan juga bahwa orang-orang hebat itu, pelaut-pelaut hebat itu dibesarkan bukan dari laut yang tenang, tapi dari laut yang bergejolak, yang ombaknya besar, anginnya kencang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah karena setiap manusia adalah sarana pengabulan doa. Gini, contohnya tadi, Anda dari rumah mau ke tujuan naik sepeda motor, pengennya lancar aja, tidak ada apa-apa. Saya pernah jelaskan di video udah lama sih. Nah, tapi di saat yang sama ada seorang tukang tambal ban yang butuh tambahan penghasilan, butuh
makan hari itu berdoa mudah-mudahan dapat rezeki. Dan Anda sebagai sarana penyaluran rezeki, akhirnya ya Anda yang akan mengalami satu kejadian yang relevan dengan tukang tambal ban, yaitu misalnya ban Anda kempes, bocor. Jadi kalau Anda perhatikan, rezeki itu mengalir antar manusia, dan entah ini kabar baik atau kabar buruk, Anda boleh menolak, yang namanya masalah itu adalah sarana rezeki itu mengalir. Coba cek masalah Anda, itu pasti rezekinya orang lain. Anda misalkan punya masalah, tidak mampu untuk mengerti komputer, ya itu rezekinya kursus komputer. Anda punya masalah kesehatan, ya rezekinya dokter. Kan begitu, jadi tidak ada masalah yang tidak menjadi jalan rezeki orang lain. Sehingga selama masih ada rezeki orang lain, maka kita akan tertimpa masalah sebagai bentuk kita kudu menjadi jalan pengabulan doa. Begitu pula sebaliknya, rezeki Anda itu sebenarnya juga dari masalah orang lain. Iya kan? Kemudian yang keempat, karena manusia tidak bisa selalu mempertahankan kesadarannya. Kalau dari eksplorasi yang saya lakukan, sebetulnya kita bisa menghindari persoalan kalau kesadaran kita betul-betul nol terus. Ya, saya di kelas vibrasi pernah cerita apa yang eksperimen yang saya lakukan sehingga betul-betul saya terhindar dari aral rintangan masalah. Tetapi mempertahankan kesadaran itu tuh sulit. Karena manusia itu up and down. Kalau Anda baca buku kitab ilmu vibrasi, Anda bisa lihat bahwa manusia tidak mungkin berada terus di zona power. Tidak mungkin di power terus. Pasti juga sesekali turun ke zona force. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah karena kehidupan adalah sistem dualitas. Ada siang, ada malam, ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang. Jadi itu adalah sistem dualitas. Jadi kalau ada beruntung, ya ada tidak beruntung. Ada enak, ada nggak enak. Tidak ada masalah, lawannya ada masalah. Kita akan selalu mengalami pingpong di antara dua hal itu karena kita adalah makhluk hidup. Dan kehidupan adalah sistem yang dualitas. Sehingga kita pasti akan mengalami dua hal itu. Ya, semulus-mulusnya hidup Anda perhatikan lutut Anda kemungkinan besar ada bekas luka. Itu adalah jatuh waktu kecil. Jadi kita pasti punya jejak, kita pernah melalui sebuah hal yang tidak enak. Dan itu adalah lumrah. Jadi saya buat video ini untuk menyadarkan Anda yang bertanya, gimana Pak caranya hidup saya selalu beruntung, selalu terhindar dari masalah, selalu nggak ada hal yang nggak enak. Nah, kata selalu ini yang coba saya hapus. Tapi kalau Anda bilang bagaimana meminimalisir, mengurangi frekuensi, itu lebih masuk akal. Jadi, ya selamat datang di kehidupan. Memang begitulah kehidupan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.